Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai simpan pinjam menurut syariat Islam. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut ariyah dan secara bahasa artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah ialah akad berupa pemberian benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Setiap yang mungkin dikembalikan manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Di dalam Al-Quran, pinjam meminjam terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Terdapat sabda Rasulullah SAW mengenai simpan pinjam yang berbunyi, pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan dikatakan dalam hadis hasan. Hukum pinjam-meminjam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mubah. Mubah artinya boleh. Mubah ini merupakan hukum asal dari pinjam-meminjam. Yang kedua adalah sunnah. Artinya, pinjam-meminjam yang dilakukan merupakan kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya. Misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu. Yang ketiga adalah wajib. Artinya, pinjam-meminjam yang dilakukan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak dilakukan akan menemukan suatu kerugian. Dan yang keempat adalah haram. Artinya, pinjam-meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya, meminjam tempat untuk membunuh. Rukun dan syarat pinjam-meminjam yang pertama adalah adanya mu'ir. Mu'ir adalah pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Syarat mu'ir yaitu yang pertama adalah ahli at-tabaru, yaitu perizinan pemanfaatan barang. Yang kedua adalah berstatus sebagai pemilik manfaat barang, meskipun tidak berstatus sebagai pemilik barang. Sebab objek akad ariyah adalah manfaat, bukan barang. Dan yang ketiga adalah mukhtar, yakni akad ariyah yang dilakukan atas dasar inisiatif sendiri dan bukan atas dasar tekanan ataupun paksaan. Yang kedua, adanya musta'ir, di mana musta'ir adalah pihak yang mendapat izin penggunaan manfaat barang. Syarat dari musta'ir yaitu mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah untuk meminjam. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Dan yang terakhir, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang ketiga, adanya musta'ar. Musta'ar adalah barang yang dipinjamkan atau barang yang manfaatnya diizinkan untuk dipergunakan musta'ir. Syarat dari musta'ar yaitu, yang pertama, memiliki potensi bisa dimanfaatkan. Lalu, manfaatnya merupakan milik pihak mu'ir. Yang ketiga, pemanfaatannya legal secara agama. Yang keempat, manfaat yang memiliki nilai ekonomis atau maksyudah. Yang kelima, pemanfaatannya tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang. Yang terakhir, yaitu sigoh. Sigoh dalam akad ariyah adalah bahasa interaksi meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan perizinan penggunaan manfaat barang. Syarat-syarat ariyah yang pertama adalah mu'ir atau berakal sehat. Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Yang kedua, pemegang barang oleh peminjam. Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan. Yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, sama seperti halnya dalam hibah. Yang
Yang ketiga ada barang atau musta'ar. Dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Yang keempat, macam-macam pinjam-meminjam. Yang pertama ada ariyah muqayyadah, yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu. Misalnya, peminjaman barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu tertentu. Jika ada perbedaan pendapat antara mu'ir dan musta'ir, maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat mu'ir, karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua ada ariyah mutlak, yaitu bentuk pinjam-meminjam barang yang tidak dibatasi. Melalui akad ariyah ini, peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman meskipun tanpa ada pembatasan tertentu dari pemiliknya. Contohnya, seorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut. Namun demikian, harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak, maka mu'ir harus bertanggung jawab. Poin kelima, hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peminjam. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman yang pertama, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, benda yang dipinjam harus bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Hak dan kewajiban peminjam yang pertama, harus memelihara benda yang dipinjam dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan benda yang dipinjam dengan tepat waktu. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam apabila harus mengeluarkan biaya. Yang keempat, selama benda itu ada pada peminjam, maka tanggung jawab ada padanya. Poin keenam, konsekuensi hukum ariyah. Setelah akad ariyah terpenuhi syarat dan rukunnya, selanjutnya akan menetapkan beberapa konsekuensi hukum diantaranya. Yang pertama, status akad. Akad ariyah bersifat tidak mengikat, sehingga baik mu'ir atau musta'ir memiliki hak untuk membatalkan akad kapan saja secara sepihak. Yang kedua, hak penggunaan musta'ir. Disesuaikan dengan perizinan dari pihak mu'ir, sebab mu'ir adalah pemilik manfaat yang memiliki otoritas membatasi penggunaan miliknya. Yang ketiga, hak memanfaatkan barang pinjaman atau musta'ar. Musta'ar dapat mengambil manfaat barang sesuai dengan izin mu'ir atau orang yang memberi pinjaman. Yang keempat, berakhirnya akad ariyah. Ariyah berakhir disebabkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum melakukan akad ariyah. Yang kedua, diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak lagi tasarruf. Yang ketiga, adanya penipuan terhadap keadaan barang. Dan yang terakhir, barang dikendalikan oleh yang meminjam. Konsekuensi yang kelima adalah biaya perawatan dan pengembalian barang pinjaman. Koperasi dalam perspektif hukum Islam. Taqiyuddin Al-Nabhani menganggap koperasi hukumnya batil dikarenakan dua alasan. Pertama, koperasi termasuk tetapi tidak memenuhi syirkah. Syaratnya syirkah, karena dalam koperasi tidak ada unsur badan yang berkedudukan sebagai pengelola. Dalam koperasi hanya terjadi syirkah pada harta, tidak terjadi syirkah pada badan. Namun, apabila dicermati sebenarnya, dalam koperasi sudah ada unsur badan, yaitu pengurus yang bertugas mengelola koperasi, baik dikelola sendiri atau meminta bantuan orang lain. Yang kedua, pembagian laba dalam koperasi tidak sah karena berdasarkan jasa anggota seperti pembelian, penjualan, dan lain-lain. Seharusnya pembagian laba berdasarkan harta atau kerja. Tapi pembagian laba berdasarkan jasa hakikatnya adalah pembagian laba berdasarkan kerja di samping itu. Pembagian laba dalam koperasi juga berdasarkan modal. Maka, koperasi sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditentukan oleh para ulama. Karena pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Apabila dalam koperasi terdapat unsur gotong royong, tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi hukumnya boleh dan tidak ada dalil atau hal-hal yang menyebabkan dilarang.